A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Shadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama saya Ustadz Musa dalam pelajaran akhlak, yang mana di pelajaran-pelajaran sebelumnya telah kita bahas berbagai macam akhlak, sampailah kita kepada pembahasan muhasabatun nafs di pertemuan sebelumnya. Setelah Ustadz kirim tentang PDF tentang pengantar akhlak, kita coba buka halaman 5. Di situ beliau Al-Ustadz menyebutkan bahwasanya Islam adalah, inti dari Islam adalah 2 ilmu, yakni ilmu tauhid dan ilmu akhlak. Sebagaimana yang antum ketahui, ilmu tauhid yaitu disebut dengan ilmu akidah, dan antum telah belajar bagaimana itu wajibul wujud, sifat-sifatnya dengan sifat subutiyah, sifat salbiyah, dan berbagai macam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali beliau berdakwah adalah tentang tauhid, yaitu mengajak kaumnya untuk meninggalkan berhala-berhala dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Perumpamaan tauhid itu seperti pintu menuju kesempurnaan, sedangkan ilmu akhlak itu adalah jalan menuju kesempurnaan. Jadi kita bisa umpamakan tauhid itu adalah pintunya. Jika kita ingin menuju kesempurnaan, maka pintunya harus kita buka, yaitu dengan ilmu tauhid, dan jalannya dengan ilmu akhlak. Lalu kemudian mari sama-sama kita buka halaman 6. Di situ intinya Ustadz Ali mengatakan adanya sebuah pertanyaan, mengapa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disifati dengan fa innaka la'ala khuluqin azim, budi pekerti yang agung di dalam Al-Quran. Mengapa? Jawabannya karena seluruh sifat kemuliaan ada dan sempurna pada diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu beliau disifati oleh Allah sebagai apa? Budi pekerti yang agung. Fa innaka la'ala khuluqin azim. Halaman ke-7 kita buka. Beliau menyinggung tentang tanggung jawab kita sebagai santri. Tanggung jawab kita sebagai santri adalah penyeru risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tugas itu, tanggung jawab itu sama seperti tanggung jawab para nabi. Tugas seorang santri adalah tugas yang berat, ayuhat thalabah. Maka dari itu, seorang santri harus menunjukkan akhlak mulia kepada siapapun, sebagaimana para nabi yang menjadi ikon kemuliaan akhlak di setiap zamannya. Begitu juga kita sebagai santri, harusnya kita menunjukkan akhlak mulia kita kepada siapapun, karena tugas kita adalah penyeru risalah Allah, sama seperti tugasnya para nabi. Maka itu diperlukan untuk belajar ilmu akhlak. Lalu di halaman 7 pula disebutkan akhlak adalah apa sih akhlak itu? Definisi akhlak adalah bakat yang mengakar
kepada jiwa. Nah, akhlak tersendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama batin dan yang kedua zahir. Batin itu dinamakan dengan sifat, sedangkan zahir dinamakan dengan suluk. Perbuatan akhlak mulia seseorang itu menunjukkan ada sifat mulia di dalam jiwa orang tersebut. Jadi ketika kita sehari-hari berlaku sopan santun, berakhlak mulia, itu menunjukkan apa? Bahwasanya di dalam jiwa kita terdapat sifat-sifat yang mulia. Di dalam batin kita akan nampak di zahir, nampak di luar, yang disebut dengan suluk. Lalu kemudian di halaman 8, ilmu akhlak adalah ilmu yang mengkaji bakat-bakat manusia yang terkait dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Jadi perbedaan akhlak dengan ilmu akhlak. Akhlak itu definisinya apa tadi? Akhlak itu definisinya bakat yang mengakar pada jiwa. Sedangkan ilmu akhlak adalah ilmu yang mengkaji pada bakat-bakat tadi, pada bakat-bakat manusia yang terkait dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia ada berapa? Ada 3 disebutkan dalam kitab. Yang pertama yaitu nabatiyah atau sifat tumbuhan. Yang kedua hayawaniyah atau sifat hewani. Dan yang ketiga insaniyah atau yang disebut sifat kemanusiaan. Kita mulai bahas satu persatu. Potensi nabatiyah atau potensi tumbuhan, sifat dasarnya tumbuhan itu apa? Yaitu tumbuh dan berkembang. Namanya saja tumbuhan, pasti dia tumbuh dan berkembang. Nah, apa hubungannya dengan ilmu akhlak? Seluruh manusia memiliki potensi ini. Artinya apa? Manusia itu pasti tumbuh dan berkembang. Nah, tugas ilmu akhlak yaitu mengajarkan manusia cara mengatur pertumbuhan dan perkembangan dengan jalan yang benar, dengan cara yang benar. Kita semua sebagai manusia pasti tumbuh, tapi pertumbuhan dan perkembangan kita haruslah positif, bukan tumbuh malah berkembang negatifnya. Nah, itu diajarkan di ilmu akhlak. Potensi kedua yang disebutkan dalam kitab yaitu potensi hayawaniyah. Hayawaniyah atau hewan, sifat dasarnya apa? Sifat dasarnya hewan itu adalah insting. Setiap hewan pasti memiliki insting, atau disebut bahasa Arabnya ghorizah. Nah, seluruh manusia memiliki potensi ini. Manusia pasti memiliki insting untuk apa? Untuk bertahan hidup. Nah, tugas ilmu akhlak yaitu mengajarkan cara bertahan hidup dengan baik dan benar. Kita semua harus mencari makan, kita semua harus hidup, harus sejahtera. Tapi akhlak mengajarkan apa? Tidak dengan cara yang buruk. Tidak boleh kita boleh saja bekerja, kita harus bekerja, kita harus mencari makan, tapi tidak dengan cara mencuri, tidak dengan cara menipu dan lain-lain. Itu semua diajarkan di ilmu akhlak. Baik. Dan yang terakhir potensinya yaitu potensi insaniyah atau potensi kemanusiaan. Sifat dasar dari seorang manusia yaitu logika atau akal. Yang membedakan manusia dengan hewan dan tumbuhan adalah akalnya. Maka dari itu kita sebagai manusia diistimewakan oleh Allah dengan diberikan akal, sehingga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan. Artinya sebaik-baik ciptaan itu apa? Kita diberikan akal. Tugas ilmu akhlak apa? Mengatur akal kita agar berpikir dan menimbang sesuatu
yang menghasilkan hal-hal positif bagi diri dan sekitar. Itu adalah tugas ilmu akhlak. Jadi banyak juga orang yang memiliki akal, semua orang memiliki akal, tapi akalnya dipakai untuk sesuatu yang negatif, seperti kelicikan contohnya, seperti menipu, seperti mencuri. Seorang pencuri yang hebat pasti dia akalnya juga main, akan tapi akhlak mengajarkan apa? Akal kita harus berpikir, harus bekerja, tapi dengan tujuan nantinya hal-hal yang dihasilkan oleh pemikiran kita yaitu harus hal-hal positif dan berguna bagi diri dan sekitar kita. Naam, ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas kitab Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.